Hai, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing tanggal 11 Juni 2021 di Jumat Berkah. Amin ya. Nah, seperti biasa sebelumnya saya akan menceritakan dulu terkait trade dan kita di hari Kamis seperti biasa. Ya, ini trade done yang Anda bisa cek, member VVIP pun juga bisa cek sendiri karena saya hanya print screen ya apa adanya plan yang sudah kita buat. Yang pertama adalah send. Jadi send ini menu sore kita di tanggal 8 tepatnya di hari Selasa. Untuk hari Rabu cuman baru TP-nya di hari Kamis. Ya nggak masalah lah. Jadi send, kita akum nih dari 252 262 gitu ya. Akhirnya hari ini terbang meskipun closingannya kena guyur. Nanti saya cerita. Jadi tadi itu di sesi 2 Anda tahu lah bank-bank mini. Ketika bank mini semua kompak naik, itu semua saham itu drop. MNC Group, BCAP, Kepik, IPTV, Mesin, itu semua seakan-akan copetnya pindah ke bank mini. Begitu pula Sen. Dan ada beberapa menu kita yang belum jalan pun tadinya sudah naik. Ya, tapi gara-gara pada pindah copet ke sana, hancur. Ya, jadi jadinya pada keguyur termasuk Sen. Tapi kita sudah taking profit. Ya, gitu. Jadi ini taking profit kita pertama. Saya TP tadi 4-5%. Lalu nextnya ini pantauan saham kita. Ya, jadi ini menu-menu second third liner gorengan. Itu ada INDX. Ya, kita rekom di 9 Juni hari Rabu. Gitu ya, di jam 10.02. Anda kalau mau cek ya silakan karena di tanggal 10 INDX belum gerak. Masih di sini. Ya, max-nya pun naik ke 127. Apa yang terjadi? Tiba-tiba opening langsung jebret 16%. Saya sih TP di sekitar 135 136. Ya, 10% lebih. Gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi banyak banget nih teman-teman VIP yang kaget ya dapat uang kaget di sini. Lalu seperti biasa saya mau menceritakan betapa luar biasa bot. Ini saya hanya print screen, hanya screenshot salah satu saja. Saya sudah bilang ya bahwa saya screenshot yang saya beli berdasarkan bot. Ini ada BNBA, harga price-nya masih di 935 barengan Bevin. Bevin ini juga Anda bisa lirik nih, belum jalan tapi masih oke. Di jam 10. Ya, Anda cek saja lah BNBA di jam 10 pas itu masih di sini. Di sini. Ya, masih di sini. Bahkan tadi sempat keguyur juga di sini. Jadi Anda kalau copet saja dari 950 lah contoh itu sudah dapat 10% lebih. Saya sih copet, saya nggak keep. Ya, saya nggak keep. Tapi saya copet. Kayak gitu. Jadi ini bot sekali lagi luar biasa banget kalau Anda benar-benar mau copet di bot. Saya pun copet MNC Group ketika muncul sinyal bot saya nggak ragu beli. Karena lagi hype. Ya, tapi kalau nggak muncul di bot saya nggak beli. Karena kan bot ini sudah didesain live sinyal ini untuk mempredik emiten yang benar-benar lagi fluktuasi dan juga lagi mau digoreng. Ya, makanya setiap rekom yang muncul biasa emiten yang fluktuasi. Oke, jadi buat Anda yang mau join gitu ya ke Telegram gratis kami, ya jangan lupa follow Telegram kami t.me/silenttraderacademy, Instagram kami @silenttraderacademy. Ya, lalu ini harga-harganya, ini keterangannya, benefitnya. Anda kalau bingung bisa tanya ke staff Silent nih. Ya, staff saya tanya-tanya aja dulu ya. Jangan beli kucing dalam karung gitu. Jadi Anda tanya, Anda sudah oke, baru. Jangan langsung main transfer aja, itu juga nggak bagus. Ya, atau kalau nggak mau join dulu nih Telegram gratis kami dulu. Saya banyak sering info di sana. Atau join Instagram kami, follow Instagram kami. Nah, for information, minggu ini insya Allah akan ada giveaway ya di hari Minggu. Rencananya di hari Minggu ya. Jadi Anda cepet-cepet follow Instagram kami dulu. Ya, akan ada giveaway kecil-kecilan dan insya Allah akan berlangsung setiap pekan atau 2 pekan sekali. Anda yang siapa tahu rezeki buat Anda bisa ikutan dan ajak teman-teman lain untuk bergabung. Oke ya. Nah, kalau sudah kita akan langsung masuk ke pembahasan requestan. Oke, saya cerita market dulu kali ya. Nah, untuk market
masih luar biasa. Ya. Closingnya pun juga hampir full. Ya, untuk market kita. Tapi saya nggak ngomong bagusnya deh. Ya, saya di sini cerita jeleknya. Om Silent mah tebar fear. Tidak, saya cerita jelek biar Anda lebih waspada. Nah, sekarang ya, meskipun market naik, tetapi ya, kita tahu bahwa market masih belum bisa lepas dari zona 6100 6120-an. Ini masih zona 2 garis merah, ini masih zona resisten yang menurut saya cukup krusial. Selain ada resisten kemarin di sekitar 6000 sampai 5950. Ini krusial. Ya, dan sekarang nih mau coba breakout. Per hari ini mau coba breakout. Ya, untuk untuk market masih mencoba untuk breakout. Lalu hari ini inflow asing juga regulernya inflow, tapi negonya outflow. Kita coba cek. Banyak jualan di tebik AMRT Bovin. Wajar ya, emiten yang lagi dinaikin. Ya memang biasanya bandar jualan, kesempatan gitu. Kayak Pegas nih naik, bandar buang. Ya itu namanya markup distribution. Nah, tapi bagusnya inflownya ini semua blue chip. BCA, Telkom, ASI, BRI, MNCN kita skip, Antam, BMRI, BNI, GGRM dan sebagainya. Jadi inflonya gede, apalagi di BBCA sebagai tulang punggung. So, maka dari itu menurut saya secara inflow masih oke banget. Meskipun tadi memang ada transaksi, coba kita cek ya. Oh, AMRT ya. AMRT sama Saratoga di pasar nego jualannya banyak. Ya, seperti itu. Tapi wajar lah karena AMRT-nya lagi digoreng, asing exit. Ya. Karena kan AMRT ini kan sudah saham lama gitu. Ini penghuni lama AMRT ini. Jadi ketika sahamnya digoreng dengan luar biasa, bahkan all time high, ya kesempatan untuk exit. Ya, kesempatan bandar untuk taking profit atau switching dari bandar asing ke bandar lokal. Jadi tidak distribusi, melainkan cuman pindah posisi dari kepemilikan bandar asing ke bandar lokal. Karena mungkin saja menurut bandar lokal, emiten ini masih akan prospek. Jadi istilahnya. Jadi switching lah ya. Bandar asing terkesan outflow, padahal bandar lokal yang nampung. Jadi sama saja, sama-sama akumulasi. Seperti itu. Oke, nah lalu kalau sudah saya nggak banyak bahas terkait market, tapi Jumat ini rawan banget. Ya kita lihat aja sih. Prediksi saya sih, kalau melihat kondisi market sekarang dengan berita-berita yang ada, menurut saya agak berat untuk jebol. Ya menurut saya, bukan berarti nggak bisa jebol, bisa, tapi di sini makin banyak gap. Ya ini gap up, ini pun gap yang belum ketutup, di sini masih sebagian. Jadi market banyak gap dan ini nggak sehat. Ya satu aja belum ketutup dia udah nambah gap lagi. Jadi entah kenapa menurut saya market ini akan, ya kalau besok gagal kepentok nih, maka akan potensi koreksi. Ya, ini penentuan lah, ini tembok penentuan. Ya, jadi saya no comment, tapi yang jelas ada sektor yang menarik untuk kita besok kita tradingkan. Nah, lalu kalau sudah saya cerita sedikit terkait judul ya. Om, kok judulnya MACD X BTS sih Om? Nggak nyambung. Ya, saya cuman ikut-ikutan aja, tapi yang jelas Bank Mininya ini menarik. Nanti kita cerita di belakang. Ya. Oke, kita bahas requestan dulu. Wah, ini banyak nih. Ini udah bank-bank kecil semua ya. Saya bahas secara outlook garis besar. Saya tidak bahas per emiten, tapi saya bahas outlooknya. Karena ini rata-rata mungkin BCA, Baca, BBYB, Mari Ababes, MPMX, PNBS. Banyak ya. Oke, saya bahas dulu yang ini. Om, misal target awal adalah 200. Kalau saham turun, lalu AVG down, apakah target TP sama? Sama. Kalau Anda yakin sesuai komitmen, emiten ini akan bisa ke 200, TP-nya sama. Tapi kalau memang Anda menetapkan saya mau TP cuma 10%, ya maka ketika sudah average down di bawah, Anda sudah cuan 10%, Anda TP, meskipun itu belum di 200. Jadi sesuaikan dulu dengan komitmen.
Ya, sesuaikan dulu dengan komitmen. Oke. IHSG makin banyak gap ya. Yes, gapnya banyak sekali, Jan. Ini benar-benar menjadi concern untuk kita semua. Lalu berikutnya Sochi DMMX. Sochi masih buat pola. Terakhir saya lihat dia buat wedge. Ini menarik ya. Karena kalau dia mau naik banyak dia memang harus buat pattern. Jadi nggak asal-asalan naik. Ya, dia lagi buat wedge nih. Ya, sudah sangat price in sekali, penurunannya kecil-kecil, sekali breakout harusnya kencang. Ya, cuman ini emiten sabar. DMMX saya sudah TP ya karena sudah tutup gap. Ya, saya di VVIP sudah jelasin nih DMMX sarannya kemana. Saya nggak cerita di sini, tapi yang jelas setelah tutup gap ya saya TP. Karena gap ini kan biasa after gap ketutup jebol. Saya TP di 1385, satu tik. Jadi kalau ada yang guyur ya itu saya. Ya mohon maaf dulu nih, tapi ya saya guyur karena saya mau karena account trading saya yang di panin gitu ya di GR itu untuk copet DMMX-nya. Secara chart mungkin ya masih akan sideways sih. Ya sisanya saya no comment. Oke, friend bikin HNS. HNS bisa ya. Gitu ya maksudnya kan bisa. Cuman lebih daripada ke HNS saya lebih bilang ini malah potensi triple bottom. Jadi kalau Anda kenal ada namanya dobot, double bottom. Ada juga pattern yang jarang terjadi tapi ada itu namanya triple bottom. Jadi kadang ada nih, terkesan dia mau breakdown, terkesan dia double top, terkesan dia inverted, tapi nyatanya dia kebalik jadi pola W. Bahkan WW gitu ya, WW gombel. Ya jadi polanya nah gini. Bisa. Dan tanpa kita pusingin HNS atau tidak, yang jelas dia masih sideways, kan saya sudah cerita. Friend ini masih sideways, udah. Range-nya di 92 sampai 74. Ya, 74 ya. 74 sampai 92. Ini range-nya. Range besar sideways-nya di sini. Jadi kalau Anda mau buy, Anda bisa buy di support, jual di resist. Ya, Anda kalau mau trading ya buy on support karena sahamnya lagi sideways. Ya. Tapi potensi HNS bisa juga. Cuman HNS di sini sih kurang cocok karena posisinya masih downtrend. Ya, belum benar-benar uptrend keras. Ya, kalau HNS yang tepat itu harus posisi di atas pada saat sahamnya lagi rally atau lagi uptrend. Ini kan sahamnya lagi baru breakdown, dia punya consolidate, ya dia punya downtrend breakout di sini. Di sini sideways, ini HNS. Jadi nggak logik. Ya, menurut saya nggak logik. Gitu. Oke. Asri apakah properti akan rebound? Oke. Untuk properti saya lihat sudah mulai ada pergerakan ya, APLN tadi bahkan naiknya lumayan, deal gitu ya. Dibanting. Sama, saya tadi bilang bahwa ini semua emiten kena banting. Karena sesi 2 ini si bank-bank mini Cooper ini itu menggait semua orang, jadi dia punya copetan dia apa dijual semua, ya, dia pindah ke bank mini. Makanya bank mini besok masih menarik nih. Tapi secara saya lihat menurut saya properti cepat lambat harusnya technical rebound. Ya, cuman belum ada momentum banget gitu. Kalau belum ada momentum banget biasa reboundnya nggak banyak. Ya, makanya saya belum terlalu lirik. Zing saya no comment di atas 145. Oke, wins di atas 118. Oke. Mari Aba base entry di mana? Mari ya under 340 boleh. Aba sekarang boleh. Base salah ya, saya kira base. MPMX apakah sanggup rebound setelah kena ARB? Ini kan sudah rebound. Dari ARB high-nya 4%. Saya pun lupa entry nih. Ya waktu itu member ada yang konsul, Om, ini boleh antri ARB gak? Saya bilang boleh, tapi saya juga lupa entry. Ini udah rebound. Cuman biasanya nih after dia dividen yieldnya gede dibanting, itu biasanya dia akan sideways dulu. Gak akan langsung naik. Setahu saya sih enggak. Berdasarkan pengalaman saya dia akan sideways, bahkan di bawah turun dulu, nanti baru pernah naik lagi. Jadi biasanya butuh 1-8 minggu untuk recover tutup gap. Kalau memang dia masih strong uptrend. Ya, jadi dalam jangka waktu dekat hati-hati, mungkin akan bergerak lebih sempit. PNBS. Ya ini nanti berkaitan dengan bank kecil aja deh ya, meskipun PNBS agak sedikit beda segmentednya. Rekom buat tanggal 11. Ya tonton sampai habis. Keren oke nih. Ya.
Keren, oke. Kalau kita lihat polanya, abis rebound 1 2 3 turun, 3 kali rebound 1 2 3 turun, 2 kali 1 2 3. Jadi ini bisa dijadiin watchlist untuk keren, copet-copet. AMRT break all time high. Ya cuman kalau Anda mau entry, Anda bisa save nih areanya. Saya kasih deh. Ya kalau Anda memang yakin AMRT masih akan bagus ke depannya, saya kasih entry-nya di sini. Nah nih, ini ada angka dari 1254 sampai 869, Anda save. Ini angka-angka terbaik untuk entry AMRT per harga sekarang. Ya nanti kalau naik lagi beda lagi. Ya ini di save. Oke. Nah lalu MPMX sudah, PMMP. Hati-hati ya PMMP ya. Gagal nih break all time high lagi 430 ya, potensi double top gitu. Tapi so far sih masih uptrend, cuman dia akan nge-swing ya. Biasa PMMP itu gitu, habis naik dia pura-pura turun ya. Ini swing ya, jadi dia swing low dulu baru nanti perlahan naik lagi. Cuman kalau nggak bisa jebol 430, hati-hati nih, bisa potensi balik ke bawah. TGRA ya saya sudah cerita, deal tadi naik juga, Pure, Juste, TGRA, dulu ada Envy. Ini emiten ya. Oh, Envy pernah bangun ya. Oh, ini tanggal ini. Oh, di suspend ya, saya lupa. Nah, Juste, TGRA gitu ya. Juste juga naik kan. Selamat tuh Anda kalau nonton MB cuan tuh, deal, Juste, Pure, Juska. Ini kan satu grup. Satu grup dalam arti ini emiten yang waktu itu dipegang oleh reksadana bermasalah pada akhir 2019. Ini emiten-emitennya. Emiten yang dulu bener-bener strong uptrend, gak turun-turun. Envy dari 500 ke 3000. Deal dari 500 ke 2000. Ya ini emiten-emitennya nih. Nah, sekarang kalau Juskanya masih naik, ini mungkin akan nge-trigger TGRA, Juste, dan sebagainya untuk naik. Jadi, ya Anda pantau saja. Kalau masih kuat naik, Anda bisa lirik yang lain. Ya Medco pullback ya, after dia breakout pullback dulu ya, masih oke sih ya Medco. Lalu ada WIM hati-hati nih, closingnya jelek. Hampir semua closingnya jelek tuh karena Bank Mini tadi. Cuman kalau saya nunggu WIM tuh di 600 sampai 612 karena support kuat berpapasan dengan moving average 200 ya. Oh iya, saya mau tanya deh, kalau misalnya laptop saya cas full tapi saya lupa cabut beberapa jam, itu ada dampak gak ya? Karena saya udah 2 hari nih ya, saya lupa cabut gitu. 4 jam udah full, 4 jam kemudian baru saya cabut. Itu dampak gak sih? Ya buat teman-teman yang paham terkait laptopan mungkin bisa chat di kolom komentar. Ya siapa tahu membantu. Untuk WIM seperti itu. Lalu Breeze. Jadi jangan disamain, Om, Breeze kok nggak naik, padahal agronya naik. Padahal dulu kan mereka selalu bersama, suka duka bersama. Ya karena beda konteksnya. Agro, ini berkaitan dengan nanti ya. Intinya agro ini ya memang terkait digital. Ya, bank digital. Sedangkan Breeze tidak. Jadi karena beda konteks, maka nggak ngikut. Ya, jadi jangan sama ini. Kalau kemarin ya itu kan terkait merger, waktu itu agro terkait isu sama pegadaian dan sebagainya. Makanya naik sama Breeze barengan. Nah sekarang Breeze beda sendiri, dia nggak ada sama sekali terdengar isu digital, maka Breeze-nya lemot. Tapi bukan berarti nggak ke-trigger, cuman nggak banyak. Ya. Raja juga masih oke. Ini menarik nih watchlist untuk besok, Pegas Raja. Pegasnya juga oke banget nih. Ya, potensi double bottom. Kalau Pegas naik, Raja naik. Simpelnya begitu. Pegas, Aldo bisa masuk watchlist? Bisa. Ini sudah pullback nih. Nice. Ya, ini confirm pullback di 900. Ya, boleh aja entry di 900. Harga sekarang lah. Harga sekarang sampai 900. Inco. Masih sideways ya. Saya nggak bahas. Agi juga kalau belum bisa break 1200 saya nggak lirik. GJTL untuk semua otomotif belum ada pergerakan, belum ada momentum ya. Kalau Anda mau main cepat bukan di otomotif dulu. Kalau mau main nyantai boleh cicil, tapi kalau tidak mau butuh cepat, cuan kilat, jangan ya. GJTL nggak cocok, masih sideways. DCI ya ini no comment
Tapi yang jelas secara emitennya prospeknya bagus nih, perusahaan bagus, data center. Ya, Anda kalau follow Instagram kami itu kan ada siapa tuh bilang bapak-bapak, ya data is the new oil. Jadi data ini akan jadi komoditas baru ke depannya. Data center. Ya, seperti itu. Jadi tapi pertanyaannya, apakah bijak menghargainya dengan harga 41.000? Ini harga termahal ya, emiten termahal saat ini. Itu jatuh ke DCII. Ya 4.100.000 untuk satu lot. Ya, saya sih nggak lirik. Ya, saya nggak lirik. PTDU juga sama nih, ini emiten yang IPO yang benar-benar dijaga bandar. Dan ini jelas sekali repo. Ya, repo ini PC, SH, PG, LH, ini repo udah. Jadi kalau repo suka-suka, dia bisa naik terus bahkan sampai ke 10.000 mungkin. Tapi sekali turun bisa dari 3.000 ke 500. Jadi kalau repo itu risknya seperti itu. Dan saya no skip emiten seperti ini. BRMS oke, masih testing pullback. The Gig no comment. Nah, saya selalu bilang nggak bisa balik di atas 72 jelek. Lalu SCMA tunggu benar-benar bisa confirm balik di atas EMA 200-nya. Ini ada di sekitar 1665 baru oke. Kalau enggak dia akan potensi lanjut turun lagi. Ya. Nah, lalu saya cerita gitu ya, asal muasal kenapa sih hari ini market bisa naik banyak, itu di sini. 7 bank proses jadi digital. Siapa saja ya? Asik, ceritanya kan kayak gitu. Nah, Jakarta Investor.id, OJK bla 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 bla, terdapat 7 bank yang dalam proses go digital. Ingat, proses ya, bahkan untuk peraturan dari OJK-nya sendiri belum rilis, itu masih dirampungkan terkait bank digital ini. Ketentuannya misalnya modal dasarnya berapa, modal kelolaannya berapa dan sebagainya. Jadi belum, ini masih proses. Intinya bank-bank ini merupakan bank-bank yang memang concern dan fokusnya mau transform ya menjadi fully digital istilahnya. Ya, atau benar-benar banknya digital lah. Jadi semua digital, udah ya, paperless, nggak ada tatap muka, kita nggak ke kantornya lagi dan sebagainya. Jadi full online, ya digital lah pokoknya. Oke, nah ini emitennya Bank BCA Digital, ya ini nggak IPO ya. Agro, BRI Agro Niaga, Neocommerce, BBYB, Bank Capital, Baca, BBHI, Bank Harda, Bank QNB, BKSW, QNB, BKSW sama Bank Kephana. Kephana itu apa ya? Kephana, saya lupa lagi. Kephana apa sih ini? Ya, BKSW, QNB. Ya nanti Anda cari sendiri deh. Ya, Anda cari sendiri deh. Nah, pada intinya ialah ke emiten-emiten ini, ya, ketujuh emiten ini yang lagi digoreng. Jadi fokus kita, ya, saya bilang tadi, saya sudah cerita bahwa di sesi 2 itu semua copet, semua scalping, semua trader seakan pindah ya dari emiten sesi 1. Ada Sen, Mari, Aba, itu kan bagus tuh. Anda kalau nonton NBA pun sudah cuan kan. Nah, ketika sesi 1 emiten-emiten ini bergairah, MNC Group, Mesin, IPTV, BCAP, kalau Anda lihat ya, Mesin, BCAP, BABP suspend ya, IPTV, Kepik, ini seakan pindah ke emiten bank kecil karena beritanya keluar berbarengan. Ya, saya cek tadi hampir semua grup berbarengan tuh ngeblash. Dan akhirnya copetnya semua pindah. Maka dari itu saya masih bisa bilang besok masih ada peluang kita untuk copet bank-bank kecil. Terutama bank-bank yang memang proses digital. Ini yang akan terus digoreng. BBHI, Agro, BBYB, Baca, BKSW, ya, Bank Kephana. Kayak gitu.
Oke, jadi ini adalah bank-bank yang akan terus digoreng. Ya, bank-bank yang akan terus digoreng untuk besok. Nah, tapi hati-hati ketika berita keluar, ya, tujuan dikeluarkan berita itu kan agar orang tertarik, agar orang lirik. Ketika orang lirik, maka orang mau beli. Ya, ketika orang mau beli berarti kan bandar atau siapapun itulah bisa menjual barangnya sebanyak mungkin karena yang beli banyak. Ya, seperti itu. Jadi ketika berita keluar muncul, meskipun ini suatu berita yang cenderung positif, tapi kita harus berpikir objektif bahwa oh ini ternyata kesempatan benar untuk jualan. Jadi jangan sampai Anda jadi tukang cuci piring. Orang lagi makan di prasmanan, Anda malah jadi tukang cuci piring. Kan lucu. Anda udah pakai batik, udah pakai kemeja, ganteng-ganteng, cantik-cantik, malah jadi tukang cuci piring. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, kita akan fokus ke emiten yang BBHI. Ini udah arah. Biasanya kalau arah besok pasti akan gap up. Karena beritanya memang baru masih anget. Ya, lalu ada BNBA tadi di bot kita. Cuman memang Bumi Arta sama BBHI ini relate banget pergerakannya gitu. Jadi bener-bener mirip. Lalu ada BBYB. ARA juga. Ya, Baca nggak ARA. BKSW hampir ARA. Nah, kalau kita lihat, ya, yang ARA ini potensi gap up. Kalau sudah gap up, risknya tinggi. Ya, karena biasa habis gap up, dia akan tutup gap dulu. Habis loncat, misalnya opening naik 5%, diguyur dulu, bisa diguyur sampai ARB, bisa habis diguyur naik lagi. Tapi, kalau kayak BKSW atau Baca, karena belum bener-bener ARA, nah mungkin ini masih ada space untuk kita copet. Ya, jadi BKSW dan Baca mungkin menarik untuk kita copet. Ya, BBHI ataupun si tadi Agro, ya, dan BBB itu juga bisa dicopet. Cuman Anda harus paham timing karena dia habis ARA ini potensi gap up. Nah, sedangkan kayak Baca BKSW, ya harusnya sih fluktuasinya nggak separah BBHI ataupun BBYB yang auto reject atas. Ya. Jadi fokusnya di 4 bank ini untuk copet. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, oh mungkin gak sih diguyur? Bisa aja. Ya karena Anda lihat contoh, saya ambil contoh apa ya? BKSW deh. Ini retail semua, YPPD, YB boleh lah, Bandar, XC. Yang jualan siapa? Bandar. Jadi ingat, ketika berita keluar ya Bandar jualan, kesempatan. Ketika sama di markup, asing jualan. Kayak tadi AMRT, Bevin, dan sebagainya. Memang begitu. Ya itu namanya markup distribution. Apalagi BBHI. BBHI ada CD masuk. Ya, oh BBHI Akum nih. Oke, saya nggak lirik sih, jadi saya nggak tahu BBHI Akum. BBHI. BBYP gimana? BBYP, YP, ada YU, ada MG. Ya, tapi DXNI jualan. Ini dari dulu nih. Waktu swing kita juga nih jualan terus. Ya, lalu apa? Baca YP, CC, KK, PDNI, SKI, lengkap. Ya, full retail. Gitu. Yang jualan siapa? YB, MI, SK. Jadi, semua bandar jualan. Nah, tinggal kita manfaatin momentum untuk copet. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana dengan bank-bank lain, Om? BGTG lah, INPC lah, Amar, Denar, dan sebagainya. Nah, untuk emiten-emiten bank yang tidak ada digital, mungkin akan ke-trigger naik. Tetapi tingkat kenaikannya akan lebih berat. Kayak contoh tadi kita live test ada INPC. Saya nggak screenshot. Ya, INPC jalan tadi sampai 202 tapi kempes lagi. Karena nggak relate. Ya, ketika berita ini keluar, maka fokus mereka cuma di 7 bank ini aja. Termasuk Agro ya. Oke. Cuman Agro kan ini mainan big player. Jadi mereka akan fokus di Agro, di BBYB, di BBHI, di BKSW, dan juga di Baca. Nah, sedangkan emiten bank kecil lain ini menyesuaikan dengan teknikal. Kalau memang teknikal bagus ya mungkin naik. Ya, tapi kalau teknikal yang biasa-biasa saja mungkin akan berat. Sedangkan kalau emiten yang lagi masih digoreng, meskipun teknikal nggak jelas, tapi potensi naik. Karena semua orang mau coba beli. Tadi terbukti sesi 2 pun emiten lain pada guyur, masuk ke bank semua. Ya, ini volumenya confirm semua, stokasiknya confirm, semua break EMA 200 ya. Baca break, BBHI breakout di 1740,
BKSW juga breakout di 1167 ya, lalu juga Agro sudah breakout dari dulu ya kan, lalu BBYB juga berhasil breakout 490 ke atas. Jadi semua breakout dengan volume yang meledak. Harusnya sih besok masih bisa kita copet. Ya, jadi watchlist besok untuk copet ya. Tadi ada Kren, Pegas Raja juga oke gitu ya. Mungkin saya nggak terlalu banyak kasih watchlist karena mungkin besok market potensi merah gitu, terutama yang sudah naik banyak. Cuman untuk spesial Bank Mini semoga sih masih bisa dikasih kesempatan copet minimal opening. Cuman hati-hati ya, bukan berarti akan lanjut naik, bisa saja langsung banting ARB. Ya, jadi ini tergantung bagaimana Bandar menggoreng di grup-grup Telegram yang ada. Anda cek aja nih, kalau banyak yang masih pom-pom kompak di seluruh grup pom-pom, maka besok pasti masih bisa naik. Minimal ada naik lah 3-5%. Entah habis itu diguyur, setidaknya ada naik. Ya, oke, jadi ya pintar-pintar Anda aja untuk timing jual, timing beli. Oke, saya rasa cukup. Jadi thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Good luck untuk kita semua. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.